Shalom, Bapak Ibu. Mengapa karakter kita itu terbentuk di dalam penderitaan? Inilah misteri karakter yang lahir dari penderitaan, Bapak Ibu. Ditempa dalam api. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ada pertanyaan yang sering menggema di dalam jiwa manusia, sunyi, dalam, dan terkadang getir. Mengapa Tuhan membiarkan penderitaan membentuk kita? Mengapa jalan menuju kedewasaan rohani tidak dihampari bunga, tetapi justru batu-batu tajam yang melukai kaki? Hari ini kita tidak sekedar mencari jawaban. Kita akan masuk ke dalam misteri ilahi, di mana air mata menjadi benih dan luka menjadi pintu kemuliaan, Bapak Ibu. Penderitaan adalah bengkel ilahi, bukan hukuman semata-mata, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 5 ayat 3-4, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Perhatikan ini. Penderitaan bukan akhir, tetapi proses. Bukan vonis, tetapi transformasi, Bapak Ibu. Seperti emas yang tidak akan murni tanpa api, demikian pula karakter tidak akan murni tanpa ujian. Tuhan tidak sedang menghancurkanmu, Dia sedang membentukmu. Ketika dunia melihat kehancuran, sorga melihat pembentukan. Penderitaan menghancurkan diri kita yang lama. Karakter ilahi tidak bisa hidup berdampingan dengan ego lama. Sombongan, keakuan, kemandirian tanpa Tuhan, semua itu harus mati. Dan seringkali tidak ada yang bisa membunuh aku selain penderitaan. Ingatlah bagaimana Petrus hancur saat menyangkal Yesus. Air matanya bukan tanda kegagalan akhir, Bapak Ibu. Itu adalah awal dari kelahiran seorang rasul yang rendah hati. Penderitaan berkata, kamu tidak sekuat yang kamu kira. Tetapi kasih karunia menjawab, namun aku cukup bagimu. Penderitaan, Bapak Ibu, menanamkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Selama hidup terasa mudah, manusia cenderung melupakan Tuhan. Namun ketika badai datang, doa menjadi nafas. Mazmur berkata, yang kita hindari justru sering menjadi guru terbesar kita. Di dalam penderitaan, doa menjadi lebih sungguh, iman menjadi lebih nyata, dan Tuhan menjadi lebih dekat. Karena di lembah kita belajar bahwa Tuhan bukan sekedar konsep, Dia adalah kebutuhan. Dan penderitaan menghasilkan karakter Kristus. Yesus sendiri, Sang Anak Allah, tidak dibebaskan dari penderitaan. Dia belajar taat melalui apa yang ia derita. Coba baca di Ibrani 5 ayat 8. Jika Sang Guru berjalan melalui salib, mengapa kita berharap jalan tanpa luka? Karakter Kristus adalah rendah hati, taat, penuh kasih, bahkan kepada musuh, dan setia di dalam penderitaan. Dan semua itu tidak bisa dipelajari hanya dari kenyamanan.
Karakter seperti Kristus tidak dibentuk di atas panggung kemegahan, tetapi di dalam ruang sunyi penderitaan, Bapak Ibu. Penderitaan membuka dimensi kemuliaan ini. 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Perhatikan kata ini, mengerjakan. Artinya, penderitaan itu aktif. Ia sedang menghasilkan sesuatu, Bapak Ibu. Setiap air mata yang jatuh tidak sia-sia. Setiap luka yang tersembunyi sedang menulis kisah kekekalan. Apa yang terasa berat hari ini sedang mempersiapkan kemuliaan yang tidak terbandingkan, Bapak Ibu. Penderitaan mengubah kita dari dalam, bukan sekedar dari luar, Bapak Ibu. Dunia fokus pada penampilan, tetapi Tuhan fokus pada hati. Penderitaan menembus lapisan luar, ia menguji motivasi, ia menyingkapkan iman yang sejati, dan ia memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Di dalam terang penderitaan, topeng-topeng runtuh, Bapak Ibu. Dan di sanalah Tuhan mulai bekerja. Bukan pada apa yang terlihat, tetapi pada siapa kita sebenarnya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Api yang sedang engkau lalui bukan untuk membinasakanmu, tetapi untuk memurnikanmu. Air mata yang engkau tangisi tidak jatuh ke tanah sia-sia. Mereka disimpan di dalam botol atau kirbat Tuhan. Luka yang engkau rasakan hari ini akan menjadi kesaksian esok hari. Jangan lari dari penderitaan. Jika itu adalah alat Tuhan, jangan menolak proses. Jika itu adalah tangan Sang Pembentuk, karena di balik setiap penderitaan yang diizinkan Tuhan, ada karakter yang sedang dilahirkan, Bapak Ibu. Ada kemuliaan yang sedang dipersiapkan, dan ada pribadi yang sedang diubah menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan, di tengah penderitaan kami ini, ajar kami melihat tangan-Mu yang bekerja. Saat kami lemah, kuatkan kami. Saat kami hancur, bentuklah kami. Saat kami tidak mengerti, ajar kami percaya. Jadikan setiap luka sebagai altar, setiap air mata sebagai benih, dan setiap penderitaan sebagai jalan menuju kemuliaan-Mu. Bentuklah karakter kami. Ya Tuhan, bukan menurut dunia, tetapi menurut hati-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.